Halo para Omabe, jumpa lagi dengan saya Daniel Bong Hendra. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelamatkan THR. Seru ya. Kok THR harus diselamatkan? Karena kejadiannya adalah seringkali ketika THR itu masuk, dalam hitungan hari kadang bisa hilang. Bisa tiba-tiba seperti tidak pernah terima uang itu. Bisa tiba-tiba, loh kok uangnya nggak ada. Pas akhir bulan cek, loh kok bulan depan kok kayaknya nggak ada perubahan signifikan, padahal ada penambahan uang dalam bentuk THR atau bentuk komisi misalnya ya. Setuju nggak teman-teman kalau sering kejadian dimana entah kita sendiri pernah mengalami atau teman-teman kita dengar bahwa kemarin terima THR kok masih kurang juga, masih aja bilang kurang uang ya kan. Semua itu karena ada hal yang tidak dilakukan, yaitu menyelamatkan THR. Setuju ya? Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung di channel ini, yuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, berikan komentar teman-teman, lalu bantu share jika dirasa bermanfaat buat yang lain. Udah siap masuk ke materinya? Kalau gitu yuk kita let's go. Nah, yang dimaksud dengan menyelamatin THR itu seperti apa sih? Bukan berarti THR itu tidak dipakai sama sekali ya, tapi dipakai dengan cara yang lebih bijak, ya kan? Saya akan bagikan cara, menurut saya hanya cukup 3 cara yang sederhana. Nggak perlu yang sulit-sulit sebenarnya. Sederhana ini asal mau dilakukan akan ada hasilnya. Jadi teman-teman nggak harus pikir, oh kalau selamatin THR itu harus caranya agak kompleks, agak susah, agak tidak terpikirkan. Nggak seperti itu, simple kok sebenarnya, asal syaratnya cuma satu sih, mau melakukannya. Karena emang simple caranya. Cara ini menurut saya akan efektif karena saya sudah lakukan juga. Pertama adalah anggap uang THR ini bukan sebagai uang tambahan untuk belanja. Jadi jangan manfaatkan uang THR untuk spending, tapi justru harus anggap uang THR ini sebagai kesempatan untuk saving atau simpan sebagiannya ya. Nah, yang kedua adalah melakukan alokasi di awal sebelum terima THR itu. Nah, teman-teman mulai mencatat tujuan dari uang THR ini ketika diterima akan dialokasikan kemana aja. Menurut saya yang paling penting pertama adalah sisihkan sebagian untuk bayar hutang dulu, karena kalau punya hutang pusing ya, apalagi hutangnya udah lama kan gak enak ya. Bayar hutang dulu fokusnya. Kedua adalah sisihkan untuk namanya saving. Menurut saya minimal harus bisa diselamatkan dari THR itu adalah sekitar 20% minimal ya. Saving atau investasikan silakan. Kalau bisa lebih dari 20% tentunya lebih baik. Kalau saya sendiri saya akan usahakan semoga bisa 50% itu di saving. Dalam arti saving itu bukan taruh di bank ya, karena taruh di bank itu bunganya terlalu kecil. Tapi tetap perlu taruh di bank untuk apa? Yaitu untuk dana darurat. Tiba-tiba perlu uang dalam bentuk yang cepat ya kan, ya tentu harus ada tabungan di bank. Tapi sisihkan juga untuk investasi jangka panjang. Misalnya di mana? Nah, pilihan investasi itu bisa dilihat di video saya yang ini. Oke? Nah, setelah punya rencana seperti tadi, tentu tindakan yang berikutnya adalah ini yang paling penting, yaitu komitmen melakukan rencana itu ya. Harus pastikan THR tahun ini jangan sampai seperti tahun lalu yang tidak terselamatkan. Tahun ini harus ada yang bisa disimpan, harus ada yang bisa diselamatkan, entah itu untuk diinvestasi atau di tabungan, tentunya untuk bayar hutang juga ya kan. Karena THR ini kan nggak setiap bulan kita dapat. Artinya ini kesempatan yang langka yang harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan malah untuk belanja sepuas-puasnya. Silakan belanja, ada alokasinya. Jadi misal dari 100% teman-teman itu alokasikan untuk belanja sekitar 20%. Belanja dalam arti untuk kesenangan ya, hal-hal yang belum bisa dilakukan selama ini karena belum punya THR. Lalu begitu THR terima, silakan lakukan. Karena THR itu kan juga harus bisa membuat teman-teman senang, bukan malah stres ya. Aduh, kok terima THR malah nggak bisa buat pakai. Buat apa terima THR kalau gitu? Bukan seperti itu juga. Nah, intinya kelola dengan benar, lakukan hal yang tadi,
Pertama adalah jangan anggap ini sebagai kesempatan untuk spend, tapi justru harus anggap sebagai kesempatan untuk saving. Karena hidup kita masih panjang, kebutuhan di masa depan jauh lebih besar daripada saat ini. Kenapa? Karena di saat kita makin tua, tentunya kemampuan kita untuk bekerja atau menghasilkan uang bisa menurun. Atau ada kondisi tertentu di mana kita bisa sakit tiba-tiba, ya kan? Kita bisa kehilangan kemampuan suatu saat, atau ada hal-hal yang tidak terduga. Nah, karena itulah kita harus siapkan tabungan masa depan atau pensiun misalnya. Dana darurat tentu harus menjadi urutan pertama sebelum masuk ke tahap berikutnya, ya. Ini teman-teman bilang, oh sesimpel itu toh. Ya memang nggak harus ribet. Namanya menyelamatkan THR itu sebenarnya simple. Yang penting mau dilakukan, nggak usah pikir terlalu panjang. Lakukan aja, lakukan. Jangan mau terjadi hal yang sama di tahun lalu ketika terima THR lalu tidak dapat manfaatnya, dan tahun ini harus mulai berubah. Tentunya kita harus jadi orang yang mau belajar, seperti tema di channel ini, yaitu OMAB, orang mau belajar. Kita harus terus upgrade diri kita, tidak hanya upgrade dalam hal yang kemarin saya sebutkan di video sebelumnya ini, tapi tentunya upgrade dalam merencanakan keuangan juga perlu, ya. Itu adalah bagian dari skill yang tidak diajarkan di sekolah, yang tidak, bahkan kadang tidak diajarkan di rumah. Itu harus kita pelajari secara mandiri. Karena itulah kenapa banyak orang masih kesulitan dalam keuangan, karena tidak merencanakan keuangannya dengan benar. Begitu juga THR harus direncanakan penggunaannya dengan tepat supaya bermanfaat. Betul nggak, teman-teman? Bukan berarti tidak boleh belanja, ya. Balik lagi. Oke. Nah, semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman. Selamat menyelamatkan THR teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.